Bangkit dan percayalah. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini. Dan hari ini renungan kita terambil dari Lukas 6 ayat yang ke-34 sampai dengan 38. Dan saya memberikan judul dari renungan hari ini, Miliki Sifat Bapa. Dan kalau saudara membaca daripada Lukas 6 ini, itu berbicara tentang, karena kita fokus kepada ayat 34. Tapi kalau saudara baca di ayat yang ke-18, maka kita mengerti pada saat itu ada orang-orang yang datang. Katanya gini, mereka datang untuk mendengarkan Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Dan semua orang banyak itu berusaha untuk menjamah dia, katanya. Jadi saudara mengerti bahwa ketika Tuhan memberikan perkataan di ayat 34 sampai dengan 38 tentang jangan menghakimi, tentang mengampuni, tentang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, di ayat atasnya kita tahu bahwa orang sedang datang untuk disembuhkan. Mereka berpikir untuk disembuhkan, mereka berpikir untuk mendapatkan kesembuhan bahkan dari roh-roh jahat, tapi Tuhan mengajar mereka sebuah hal yang fundamental pada saat itu, yaitu memiliki sifat Bapa. Karena kalau kamu murah hati, firman Tuhan bilang, sama seperti Bapamu di surga. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang memiliki sifat Bapa, maka saudara, beberapa penelitian dari London, University of London tentang psikologi anak, bahkan ada juga dari University of Chicago mengatakan dua hal, bahwa tentang ekspresi dan tentang perilaku anak. Ekspresi anak ketika mereka melihat orang tuanya, bahkan dari bayi, mereka melihat ekspresi orang tuanya. Makanya kita tidak heran, seringkali kita bisa melihat anak-anak memiliki gestur, mimik muka, tingkah laku yang sama seperti orang tuanya. Karena mereka merekamnya sejak dari kecil, sejak dari bayi itu direkam. Dan ketika mereka tumbuh dewasa, seringkali apa yang direkam itu lalu mereka lakukan. Nah, di dalam sebuah penelitian yang lain dari University of Chicago tentang psikologis anak, katanya begini, kalau orang tua memiliki perilaku antisosial, maka anaknya akan juga memiliki perilaku antisosial. Kenapa saudara? Karena apa yang dilihat dari orang tuanya itu dia anggap menjadi sebuah kebenaran yang akan diterapkan di dalam kehidupannya. Untuk itu penting bagi kita saudara sebagai anak-anak orang yang percaya kepada Tuhan untuk memiliki sifat dari Bapa di surga yang murah hati. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, tragisnya saudara, bahwa adat istiadat Yahudi pada saat itu mengajar bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau orang melakukan kesalahan bahkan dirajam oleh batu sampai dengan mereka bahkan mati pada saat itu. Tetapi Tuhan mengajarkan sebuah hukum yang mereformasi pada saat itu, yaitu hukum kasih. Firman Tuhan bilang, katanya begini saudara, ayat 35 Lukas 6, tetapi kamu, katanya, kasihilah musuhmu, katanya, dan berbuat baiklah kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ketika Tuhan memakai kata kasihi musuhmu, kata kasih di situ memakai kata agape, atau kasih yang tidak mengharapkan balasan. Kasih yang tanpa pamrih, katanya. Tuhan, kalau orang berbuat jahat sama kamu, jangan dibalas kejahatan. Saudara, kalau kita berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik, maka orang dunia ini juga bisa melakukannya. Lalu apa yang membedakan kita? Sama seperti Yesus, ketika Yesus mau dihukum bahkan di atas kayu salib, dia bilang apa saudara? Tuhan bilang, ampuni mereka semua karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. So, saudara, hari ini saya mau kita fokus kepada ayat 35. Perhatikan begini. Tetapi kamu kasih musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Tuhan bilang kepada orang-orang yang hanya fokus kepada dirinya mau disembuhkan itu, kamu harus mengasihi musuhmu dan berbuat baik. Bahkan bukan saja mengasihi, tapi berbuat baik. Kenapa? Karena upahmu di surga besar, katanya, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah, katanya. Ayat 36, perhatikan, hendaklah kamu, saudara dan saya, murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kalau orang berbuat jahat, kamu harus balas dengan kebaikan. Bahkan Tuhan ajar murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Pertanyaannya hari ini, murah hati yang seperti apa? Perhatikan ayat 37, Tuhan menyambung, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Berilah maka kamu akan diberi, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hari ini saya mau kita fokus kepada satu sikap ketika murah hati. Penekanan saya atau penekanan yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah jangan menghakimi. Seringkali kita nggak sadar kita memberikan cap atau label kepada orang-orang tertentu. Sekalipun dia mengalami atau melakukan sedikit kesalahan, salah berkata-kata, maka kita bilang dasar nih orang nih, memang ini orang jahat, emang ini orang tidak tahu berterima kasih, emang dari dulu ini orang tidak pernah berubah.
berubah. Ini orang emang nyebelin. Saudara nggak sadar, saudara sedang memberikan cap. Saudara sedang memberikan asumsi karena sebuah perkataan yang salah atau tindak tanduk yang salah. Saudara langsung berikan cap atau label kepada orang-orang tertentu. Nah, asumsi yang salah. Hari ini kita belajar, murah hatilah di dalam asumsi saudara. Jadi berpikirlah baik tentang orang, jangan justru berfokus kepada hal yang negatif. Karena apa yang saudara asumsikan itu akan menjadi perkataan. Dan perkataan ketika dikeluarkan, perkataan itu hanya bisa dimaafkan dan seringkali tidak bisa dilupakan. Perkataan yang salah menyakitkan itu seringkali sangat menempel, membekas. Tapi walaupun orangnya memberikan maaf, tapi dia tidak mudah untuk lupakan. Untuk itu saudara, hari ini kita belajar saudara bahwa marilah bermurah hati, jangan menghakimi, jangan memberikan cap buat orang lain. Kalau tidak ada perkataan yang baik yang saudara bisa keluarkan dari mulut saudara, lebih baik kita tutup mulut saja, karena apa yang keluar dari mulut kita seringkali tidak sadar keluar dari hati kita. Marilah bermurah hati, jangan menghakimi, sama seperti Bapa di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar satu hal, kami nggak mau belajar untuk menghakimi. Kami mau belajar untuk murah hati sama seperti Bapa murah hati. Dan seringkali kami memberikan cap atau label. Kata-kata kami merupakan kata-kata kutuk, kata-kata yang salah kepada orang-orang yang di sekitar kami. Apakah itu istri, suami, orang tua, anak, bahkan rekan pelayanan, siapapun itu. Tuhan ajar kami Roh Kudus supaya kami murah hati, kami tidak menghakimi sama seperti Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.